Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai penerapan turunan. Materi yang pertama adalah memaksimumkan dan meminimumkan nilai fungsi. Misalkan F adalah sebuah fungsi dengan daerah domain atau DF, dan C adalah anggota dari domain fungsi tersebut, maka F disebut mencapai maksimum di C bila Fc lebih besar sama dengan Fx setiap X yang merupakan anggota dari domain fungsi, dan Fc disebut nilai maksimum. Sedangkan F disebut mencapai minimum di C bila Fc kurang dari Fx untuk setiap X anggota dari domain fungsi tersebut, dan Fc disebut nilai minimum. Nah, di sini titik di mana F mencapai maksimum atau minimum disebut nilai ekstrim. Apabila F kontinu dan domain fungsi berupa selang tertutup ada, B, maka F mempunyai titik maksimum dan minimum. Nah, contohnya di sini. Karena ini adalah selang tertutup, buktinya adalah dengan titik ini tertutup ya. Jadi ada lingkaran tertutup di sini, berarti di sini kelihatan bahwa max dan minnya ada. Maksimalnya adalah yang ini dan minimumnya adalah yang di titik yang terakhir. Sedangkan kalau seperti ini hanya sebuah garis di mana selangnya adalah terbuka, berarti tidak ada maksimum maupun minimum. Kalau yang ini, karena dia tidak kontinu pada satu titik, berarti dia tidak mempunyai nilai maksimumnya. Sedangkan minimumnya ada, yaitu di titik yang awal. Grafik berikut menggambarkan kemungkinan tempat terjadinya ekstrim. Jadi ada 3 tempat, yaitu titik ujung interval yang dicurigai ya ini ya. Jadi bisa terjadi di titik ujung interval harus tertutup ya. Sedangkan titik stasioner itu yang seperti ini dan titik singular yang seperti ini. Nah, untuk definisi maksimal titik stasioner dan singular itu kalau stasioner dengan sifatnya turunan dari fungsi tersebut akan sama dengan 0. Itu adalah titik stasioner. Sedangkan titik singular adalah di mana F tidak mempunyai turunan. Seperti itu. Itu merupakan titik singular. Contohnya fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3. Kontinu dimanapun. Cari nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup min 1 sampai dengan 2. Solusinya yang pertama adalah kita turunkan, yaitu turunan pertama dari fx adalah 2/3 x pangkat minus 1/3. Itu tidak pernah sama dengan 0. Karena dia adalah akar pangkat 3. F turunan pertama 0 tidak ada, sehingga 0 adalah titik kritis selain minus 1 dan 2. Sekarang kalau misalkan kita coba fungsi minus 1 ke dalam fungsinya ini ya, akan bernilai 1, sedangkan 0 akan bernilai 0, dan kalau 2 berarti hasilnya adalah mendekati 1,59. Jadi nilai maksimum adalah akar pangkat 4, akar pangkat 3 dari 4, dan nilai minimumnya adalah 0. Dari sini kita tahu bahwa dia nilai maksimumnya adalah saat X-nya sama dengan 2 dan minimumnya saat X-nya akan sama dengan 1. Bila digambarkan hasilnya akan seperti ini ya. Contoh yang kedua, carilah nilai maksimum dan minimum dari fungsi x plus 2 cos x pada interval tertutup minus pi sampai dengan 2p. Solusinya kita turunkan pertama dulu, yaitu 1 minus 2 sin x, di mana terdefinisi pada selang terbuka minus pi sampai dengan 2p, dan 0 ketika sin x sama dengan setengah.
Nilai yang benar untuk sin X sama dengan setengah pada interval minus pi sampai dengan 2pi adalah X sama dengan pi per 6 dan X sama dengan 5pi per 6. Sekarang baru kita coba masukkan, kalau misalkan kita coba F adalah minus pi, ya kita karena ini adalah selang tertutupnya terlebih dahulu, dicoba dimasukkan, hasilnya adalah min 2 min pi, akan mendekati minus 5,14. Sedangkan kalau kita masukkan pi per 6 berarti hasilnya adalah mendekati 2,26. Kita masukkan yang 5pi per 6 mendekati 0,89 dan yang terakhir adalah 2pi berarti mendekati 8,28. Sehingga kita lihat yang paling kecil adalah nilai minimumnya minus 5,14 di mana X-nya akan sama dengan minus P. Dan nilai maksimumnya adalah 8,28 di mana X-nya akan sama dengan 2P. Materi yang kedua adalah kemonotonan grafik fungsi. Misalkan f fungsi yang terdefinisi pada interval I, maka f disebut monoton naik pada I jika setiap x1 kurang dari x2, maka f x1 kurang dari f x2. Nah, kalau monoton turun berarti kebalikannya. Setiap x1 kurang dari x2, maka fungsi x1 lebih besar dari fungsi x2. Monoton tak turun jika setiap x1 kurang dari x2, maka fungsi x1 kurang dari sama dengan f x2. Monoton tak naik, setiap x1 kurang dari x2, maka fungsi x1 lebih besar sama dengan fx2. Nah, kalau misalkan dia monoton naik seperti ini ya, jadi dia tidak ada turunnya sama sekali. Kalau monoton turun pun seperti ini, jadi dia tidak ada turunnya sama sekali. Sedangkan tak turun, dia ada sempat datarnya. Tak naik, dia nanti ada sempat datarnya juga, seperti itu. Nah, karena dia ada yang sama dengan. Kalau misalkan tidak ada sama dengan berarti dia monoton naik atau monoton turun. Perhatikan gambar yang pertama dan kedua ini, pahami bahwa f aksen x lebih besar 0 di setiap x di interval I, maka f-nya naik. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0, berarti nanti setiap f-nya adalah turun. Contohnya, tentukan kapan dx sama dengan x per 1 plus x kuadrat akan naik dan kapan akan turun. Solusinya kita turunkan pertama dulu, ketemu hasilnya adalah 1 min x 1 plus x dan bawahnya masih tetap, berarti di sini kita tahu bahwa syarat penyebut harus positif, berarti di sini karena ada x kuadrat berarti penyebutnya akan selalu positif. Berarti kita tinggal yang atas yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 1. Kita buat garis bilangan, kita coba di 3 titik, yaitu 0 untuk yang di tengah, min 2 untuk yang di kiri, dan 2 untuk yang di kanan. Nah, hasilnya yang di tengah adalah positif, kiri dan kanan adalah negatif-negatif. Sehingga Gx akan monoton naik saat minus 1 sampai dengan 1, dan Gx akan monoton turun saat minus tak hingga sampai dengan minus 1 dan 1 sampai tak hingga. Kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Jadi di sini lihat bahwa dia akan monoton turun dari tak hingga sampai dengan minus 1, kemudian naik dari minus 1 sampai 1, dan 1 sampai tak hingga dia akan monoton turun. Sekian untuk video pertama. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.